Bagi Rasulullah sendiri, kaum cahaya yang akan datang itu, urusan nasab itu tidak penting. Yang penting adalah persaudaraan berdasarkan kasih sayang karena Allah, atau persaudaraan yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan, persaudaraan yang saling memperlakukan dengan berperi kemanusiaan, dengan memperlakukan manusia sebagai manusia manapun sebagai manusia. Persaudaraan yang berperi keadilan, persaudaraan yang memperlakukan siapapun secara adil tanpa memandang suka tidak suka, perbedaan dan lain-lain. Persaudaraan yang saling hormati kemerdekaan, saling menghormati agama, saling menghormati suku, saling menghormati etnis, cara berpikir dan lain-lain. Persaudaraan yang tanpa baroah, tidak ada pemutusan persaudaraan. Persaudaraan yang mengandung di situ, di dalamnya tidak ada feodalisme, tidak ada imperialisme. Persaudaraan yang intinya tidak memandang sara. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bukan nabi, tetapi para nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka. Ada sahabat yang bertanya, siapakah mereka, wahai Rasul? Semoga kami bisa turut mencintai mereka. Rasulullah pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tanpa ada hubungan keluarga dan nasab di antara mereka. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia sedih. Kemudian Rasul pun membacakan ayat, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu Quran surat 10 atau Yunus ayat 62. Iman kepada Allah itu sangat terkait dengan persaudaraan berdasarkan kasih sayang karena Tuhan itu tadi, atau persaudaraan yang tidak memandang syara itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Adil karena Allah itu adalah adil yang tidak memandang perbedaan, atau adil yang tidak memandang suka tidak suka karena sara itu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat 8. Nah, di atas dasar-dasar berpikir seperti di atas itulah tadi, ya, negara kita ini, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ini, sebagai satu kesatuan berbineka tunggal ika ini, didirikan. Jadi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, didirikan di atas dasar-dasar berpikir seperti di atas, yaitu di atas dasar berpikir persaudaraan yang tidak memandang sara, persaudaraan yang tidak memandang suka tidak suka, tidak ada pemutusan persaudaraan di situ. Berperi kemanusiaan, berperi keadilan, saling hormat, menghormati kemerdekaan, dan seterusnya. Sejalan dengan kepemimpinan itu, sejalan dengan kepemimpinan fase 1 di dalam Islam. Ya, kepemimpinan fase 1 dalam Islam yaitu kepemimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri secara langsung, yaitu
dengan Piagam Madinah sebagai undang-undang mereka. Dan Piagam Madinah ini adalah hikmat kebijaksanaan daripada Al-Quran itu sendiri. Kembali ke Islam yang murni itu harusnya kembali kepada kepemimpinan berkekuasaan rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat seperti di Piagam Madinah itu. Seperti kepemimpinan langsung daripada Rasulullah itu. Bukan kepada khilafah atau kepemimpinan fase 3 yang dipimpin oleh khalifah-khalifah monarki yang kata Rasulullah sendiri hakikatnya justru hanyalah merupakan kerajaan-kerajaan menggigit. Bahkan bukan kepada Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan fase 2 yang kadar nubuahnya sudah direduksi oleh adanya baroah atau pemutusan persaudaraan karena keterpaksaan keadaan di zaman itu. Jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara yang merupakan berkat rahmat karunia daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi NKRI harga mati, merdeka.